Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Dinda Salsabila dengan 3 NPM terakhir 083. Universitas Musamus yang kita kenal saat ini awalnya berdiri dengan nama Sekolah Tinggi Teknologi Merauke yang berdiri pada tanggal 26 September tahun 2001. Program studi yang ditawarkan pada saat itu hanyalah program D3 Teknik Sipil dan Teknik Informatika. Setelah resmi menjadi Universitas Musamus pada tanggal 10 November tahun 2010 dan diresmikan langsung oleh Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada saat ini Universitas Musamus telah memiliki 6 fakultas yang beragam. Setelah kita membahas tentang sejarah Universitas Musamus Merauke, kita akan melakukan analisis gambar. Analisis gambar yang telah saya ambil tadi akan dilakukan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arham dengan 3 NPM terakhir 026. Di sini saya akan melakukan analisis gambar yang sebelumnya gambar tersebut diambil oleh teman saya Alifia Dinda Salsabila. Nah, untuk analisisnya sendiri saya menggunakan aplikasi berbasis web Google Colab. Sebelum kita lanjut menganalisis, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu Google Colab. Penjelasan singkatnya, Google Colab atau Google Collaboratory adalah sebuah executable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Software ini pada dasarnya serupa dengan Jupyter Notebook gratis berbentuk cloud yang dijalankan menggunakan browser seperti Mozilla, Firefox, dan Google Chrome. Ia memungkinkan penggunanya untuk menjalankan kode Python tanpa perlu melakukan proses instalasi dan setup lainnya. Justru, semua keperluan setting dan adjustment akan diserahkan ke cloud. Maka dari itu, aplikasi ini merupakan tempat yang baik bagi programmer yang ingin mengasah pengetahuan mengenai Python. Selain itu, Google Collaboratory juga terkenal karena dapat mendorong kebutuhan kolaborasi tim, di mana notebook yang akan dibuat nantinya juga dapat diedit secara bersamaan oleh anggota tim lain, seperti halnya menyunting dokumen di Google Documents. Keuntungan terbesar dari Google Collaboratory adalah bahwa ia memiliki kumpulan built-in library machine learning yang paling populer yang dapat dimuat dengan mudah dalam notebook. Nah, jadi Google Collaboratory ini dia lebih simple. Kita hanya menginstal saja tanpa harus melakukan setup lainnya. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang apa sih itu Google Colabs. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke tampilan awal Google Colab. Nah, ini adalah tampilan dari Google Colab. Di sini dengan nama file analisis citra 2. Jika ingin melakukan coding, memasukkan sintaks, itu kita harus terhubung dulu ke jaringan. Karena sekarang saya tidak memiliki akses ke internet, tidak memiliki jaringan, maka sini saya akan menjelaskan secara singkat bagian-bagian apa saja yang ada di dalam codingan saya. Yang pertama itu ada install OpenCV. Install OpenCV ini fungsinya agar sintaks yang kita masukkan ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini bisa kita lihat import library CV2 NumPy Matplotlib. Nah, di sini ada import NumPy ASNP. Nah, ini from Google Colab page import CV2 MSO. Nah, program ini yang membuat agar sintaks kita ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk from Matplotlib import pyplot ASPLT ini dia akan menampilkan grafik. Nah, nanti di akhir baru kita lihat. Yang pertama itu membaca gambar. Kita masukkan dulu program. Yang pertama Musamus. Nah, Musamus ini nama gambar yang seharusnya ada tampil di bagian file sini. Karena tidak memiliki koneksi, maka dia tidak tampil. Di sini ada CV2 Android. Ini adalah barisan sintaks tempat di mana gambar itu tersimpan. Content drive, analisis citra, bersama
kita running. Nah, ini ada tombol run cell. Selanjutnya menampilkan gambar. Nah, kita masukkan saja program CV2 IMShow. Nah, IMShow ini untuk menampilkan. Setelah kita running, apabila berhasil dia akan menampilkan gambar yang telah kita masukkan dalam program tadi. Seperti ini bisa dilihat. Setelah itu kita masukkan lagi menampilkan dimensi gambar. Nah, di sini kita print saja, print dalam kurung tanda petik Musamus, itu nama gambar ini. Kita print Musamus shape. Nah, kita running, nah muncul Musamus dengan dimensi 1208,1057. Nah, itu ukuran dimensi gambar. Nah, yang tiganya ini itu lapisan layar. Layarnya itu RGB, gray, dan ASV. Selanjutnya itu kita melakukan konversi warna. Konversi warna itu kita ada 3. Yang pertama abu, yang kedua RGB, red, green, blue, habis itu ada ASV. ASV ini high saturation value. Ada 3, kita masukkan saja CV2 CVT color. Nah, fungsi dari CV2 CVT color ini untuk memunculkan warna. Dalam kurung Musamus CV color BGR 2 gray. Nah, ini warnanya ya. Ini warna gray, RGB, dan ASV. Lalu kita running. Nah, ini hasil konversi. Lalu kita print Musamus shape. Nah, CV2 IMShow menampilkan Musamus abu, RGB, dan ASV. Nah, ini adalah tampilannya. Ini abu, ini RGB, bisa dilihat. Nah, dan ini ASV. Bisa dilihat ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita memisahkan channel BGR. Kita masukkan program BGR. BGR ini dia punya variabel BGR. Kita lihat di sini. Nah, BGR itu kebalikan dari RGB. Jadi dia blue, green, red. Ini ada kode CV2 split. Nah, split ini untuk memisahkan bagian-bagian layar seperti blue dengan variabel B, green dengan variabel G, dan red dengan variabel R. Setelah itu kita gabung dengan program CV2 merge. Nah, di dalam kurung kan ada BGR. Nah, itu kita gabungkan. Kita masuk print gabung, CV2 IMShow gabung. Ini adalah hasil ini untuk blue-nya, gambar blue, ini green. Secara tampak itu seperti sama saja, tapi hasilnya pun berbeda, ada perbedaannya. Nah, yang red, nah bisa dilihat di atas itu nampak agak gelap, yang red ini agak nampak terang ya, warna putih. Gabung. Nah, gabung itu gabungan antara ketiganya. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu memisahkan channel ASV. ASV itu hue saturation value. Situ variabelnya ASV. CV2 split untuk memisahkan layar. Sini Musamus ASV. Kalau yang tadi kita tidak berikan nama. Sini Musamus karena BGR, kita tidak perlu memberikan nama BGR. Sini sama saja, dia punya sintaks ya, codingannya sama saja seperti yang di atas, hanya saja yang membedakan itu yang hue, saturation, value. Lalu sini ada gabung. Nah, sini kita masukkan saja gabung 2 karena di atas tadi 1, yang ini 2. Setelah itu kita running.
hasilnya seperti ini. Ini untuk tampilan hue-nya seperti ini, bisa dilihat. Lalu saturation seperti ini. Lalu value seperti ini, bisa dilihat. Dan yang terakhir gabung, seperti ini apabila digabungkan HSV. Ini adalah hasil setelah kita running. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan matplotlib. Nah, ini yang di atas tadi yang saya sebutkan programnya. Nah, ini from matplotlib import pilot as PLT. PLT figur. PLT. Nah, PLT figur untuk fix size-nya yaitu 20,20. Agar gambarnya 20:20. Terus yang kedua PLT subplot 321. Nah, subplot 321 ini artinya dia itu tiga baris, yang kedua ini 2 kolom, ada 2 kolom, bisa dilihat 1, 2, lalu 1 ini untuk gambar nomor 1. Nah, ini nomor 1, dan begitu seterusnya. Bisa dilihat ini punya variabel B yaitu blue, G ini green, red ini merah. Itu kita gabung dan show gabung. Kita buat lagi Musamus RGB dan Musamus HSV. Bisa dilihat ini adalah hasilnya. Sini ada 6. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, dan yang terakhir HSV. Ini gabungan. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang analisis gambar yang telah saya buat. Untuk kurang dan lebihnya saya